wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat dan pastinya penuh semangat, tentunya dalam menghadapi pelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah bagus. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari ketua kelas pimpin doa hari ini. Sebelum saya mulai materi hari ini, maka saya mempunyai tebak-tebakan. Apa kalian siap untuk memulai permainan tebak-tebakan saya ini? Oke. Kita mulai gambar yang pertama. Kita mulai ini. Ini termasuk gambar apa? Bagus ya. Apakah kalian tahu gambar tersebut termasuk gambar apa? Betul. Gambar gerakan-gerakan sholat. Definisi sholat fardu adalah doa atau meminta kebaikan. Adapun ditinjau dari segi istilah, sholat adalah suatu gerakan khusus yang dimulai dari gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hukum dari sholat fardu itu wajib dengan dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam sholat itu ada dua syarat. Satu syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat. Syarat wajib sholat adalah ketentuan-ketentuan yang apabila seseorang sudah memenuhi hal tersebut, maka orang tersebut wajib melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Nomor dua yaitu baligh. Yang ketiga akil atau mempunyai akal yang waras. Yang keempat sampainya dakwah tentang ajakan wajib sholat. Syarat sah sholat itu ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama Islam. Yang kedua di sini ada mumayyiz. Mumayyiz itu tingkatan seorang sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jelek. Yang ketiga berakal. Artinya kalau orang yang tersebut akalnya sehat, waras, tidak gila, itu wajib. Yang keempat masuknya waktu sholat. Jadi harus masuk waktu sholat dulu sebelum melaksanakan sholat. Yang keempat suci dari hadas ataupun suci dari najis. Yang kelima menutup aurat. Aurat dari laki-laki ataupun perempuan harus ditutup terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Yang selanjutnya menghadap kiblat. Jadi sebelum melaksanakan sholat harus tahu arah kiblat itu di mana. Seperti itu. Yang kesembilan berniat. Niat sholat apa? Karena sholat itu kan dalam 5 waktu bermacam-macam, ada lima macam sholat. Jadi kalian harus menentukan niat sholat tersebut. Selanjutnya muwalah. Yang selanjutnya tidak berbicara. Yang selanjutnya harus tertib dalam melaksanakan rukun-rukun sholat. Yang selanjutnya tidak melakukan gerakan yang banyak. Selanjutnya tidak
makan atau minum. Rukun sholat itu ada 13. Apa rukun sholat? Sebelum kita membahas satu persatu rukun sholat, harus tahu terlebih dahulu apa itu rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang dilakukan selama kita melaksanakan sholat. Jadi apabila selama melaksanakan sholat ada satu rukun yang tidak dilaksanakan, maka sholatnya batal. Yang pertama dari rukun sholat adalah niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Dan yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumakninah. Yang keenam iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh duduk di antara sujud. Yang kedelapan duduk tasyahud awal. Yang kesembilan membaca tasyahud. Yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi. Yang ke-12 membaca salam. Dan yang terakhir harus tertib. Ada banyak hal yang dapat membatalkan sholat. Di antaranya datangnya hadas. Tiba-tiba ketika kita melakukan sholat, tiba-tiba kita hadas seperti halnya kentut. Yang kedua menempelnya najis. Yang keempat yaitu berbicara. Yang dimaksud berbicara di sini adalah kita melafadzkan sesuatu di luar lafadz sholat. Selanjutnya makan dan minum. Selanjutnya murtad. Dan berikutnya juga berpaling dari arah kiblat. Selanjutnya meringkas rukun-rukun sholat. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya hal yang membatalkan sholat tersebut adalah segala sesuatu yang kita laksanakan di luar sholat. Itu boleh-boleh saja, tapi ketika di dalam sholat itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Dari sini apakah kalian ada yang tidak paham? Kalau sudah paham semua, sekarang saya akan menyimpulkan materi hari ini. Materi hari ini berarti kita selaku orang Islam atau Muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu, baik dalam keadaan seperti apapun, seperti sakit ataupun dalam perjalanan dan sebagainya, kita wajib melaksanakan sholat. Sekarang saya mau tanyakan, bagaimana pelajaran hari ini terhadap Anda? Alhamdulillah, berarti pelajaran hari ini menyenangkan, yang pastinya bisa menyerap pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, saya akan memberi soal sebanyak 5 soal. Yang pertama, apa definisi sholat secara istilah? Yang kedua, tuliskan dalil Al-Quran tentang hukum sholat 5 waktu. Yang ketiga, orang gila termasuk orang yang sholat karena Selanjutnya, nomor 4, Aminah sholat zuhur pada pukul 10.30. Bagaimana hukum sholat Aminah? Yang kelima, Daniel melakukan sholat zuhur
Kebetulan pada sarungnya ada yang bolong. Bolongnya tersebut lurus pada bagian betisnya Daniel. Bagaimana hukum sholat Daniel? Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa membawa manfaat dan bisa diamalkan, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.